Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtal fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja khatib bacakan adalah surat Al-Baqarah 154, yang artinya kira-kira wala taqulu, jangan kamu sebut, jangan kamu ucapkan, liman yuqtal, siapa yang terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, mati. Jangan kamu sebut orang yang mati berjuang di jalan Allah itu dengan mati, atau yang terbunuh dengan ucapan mati. Bal ahya'un, tapi itu hidup. Bal ahya'un, dia tetap hidup. Ayun, hidup. Ahya, tetap hidup selamanya. Walakin la tashurun, kamu tetapi tidak merasakan mereka masih hidup. Kira-kira begitu arti literalnya. Al-Baqarah 154. Kaum muslimin berbahagia, ayat ini ada kaitannya dengan beberapa hari lagi kita memperingati Hari Pahlawan Nasional. Biasanya pahlawan itu dikenang pada hari-harinya, Hari Pahlawan atau Hari Kemerdekaan. Itu ada prosesi, detik-detik tengah malam, dimatikan lampu semuanya, ada hening cipta, entah hening apa lagi, itu ramai-ramai di makam pahlawan di mana saja. Ini adalah mengenang para pahlawan, berdoa di situ dan seterusnya. Kemudian juga pada acara-acara formal, lembaga-lembaga pendidikan, misalnya UIN, Unsiah, juga lembaga lain, itu pada saat-saat tertentu ada hening cipta kepada para pahlawan yang sudah mendahului kita. Pahlawan pendidikan kah, pahlawan ini, pahlawan itu. Jadi untuk mengingat beliau selama-lamanya nanti, mungkin sampai kapanpun tidak ada batas, berarti mereka masih hidup. Ini dalam perasaan kita mungkin. Atau ada yang tidak merasa apa-apa, tidak apa-apa, terserah kita masing-masing. Tapi ada sejumlah pahlawan sudah dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Jadi begitu kira-kira. Ada juga yang masih menunggu giliran, karena ada kriteria menjadi pahlawan nasional. Itu Prof. Ali Hashimi pernah diusulkan menjadi pahlawan nasional, sampai hari ini ditolak dan lain-lain. Padahal kriteria pahlawan apabila kita lihat di kamus adalah orang yang berjuang, berani untuk kebersamaan, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan negara dan seterusnya. Gampang sekali arti pahlawan, tapi syaratnya antaranya berani, antaranya untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi dan seterusnya. Jadi apa hubungan dengan ayat ini? Supaya kita nyambung, kita sebutlah pahlawan itu para syuhada.
Ini lebih bagus istilahnya. Jadi bagusnya kalau pahlawan di Indonesia hanya bintang jasa, maha ini maha itu, paling-paling kasih sertifikat, kasih bintang tempel di dinding. Itu paling-paling dikenang pada saat ini dimakamkan di kuburan Taman Pahlawan. Tetapi bagi konsep atau kacamata Islam, pahlawan itu para syuhada. Kalau kita ke Bukit Uhud, ada para syuhada perang Uhud. Ditulis ini ada lokasi area makam para syuhada. Syuhada itu artinya dia terbunuh seperti pahlawan di Indonesia. Jiwanya sama. Jadi lebihnya apa? Masuk surga gratis, dapat undangan khusus, jalur khusus. Sementara yang lainnya selain syuhada, selain yang syahid, pemeriksaannya sangat detil. Pemeriksaan ibadat yang kita lakukan saja cukup lama. Harta kita diperiksa cukup lama. Keluarga kita diperiksa cukup lama. Jabatan kita diperiksa cukup lama lagi. Umur kita diperiksa cukup lama. Semuanya pemeriksaannya sangat ketat. Jadi lebih ketat daripada kita mau berangkat ke negara Eropah yang dari negara Islam diperiksa habis-habisan sampai ke bahagian dalamnya diperiksa. Kecurigaan kepada orang-orang dari dunia Islam, apalagi nama-nama Muhammad, Ibrahim, Ismail, berat. Jadi ini tidak seberapa berat. Tapi kalau pada hari kiamat, itu tadi pemeriksaannya menakutkan. Yang baik-baik saja kita lakukan diperiksa lagi. Apalagi kalau yang salah-salah. Kenapa ini, kenapa itu, pertanyaannya cukup banyak. Jadi kecuali yang mati syahid gratis, undangan khusus, surga langsung terbuka, dirindukan, pelayanannya yang luar biasa dan seterusnya. Ini kira-kira beda kalau pahlawan tadi dengan kita beri label. Karena dalam Al-Quran disebut dia ini berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Malah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Doa khusus. Allahumma ahyini kahayatil ulama. Ya Allah, hidupkan saya sebagai hidupnya para ulama, hidup para cendekiawan, hidupnya orang berilmu. Cukup banyak manfaat bagi pihak-pihak lainnya. Wa amitni, ya Allah, kalau hidup saya sebagai para syuhada, nanti matikan saya. Itu hakul yakin dan kita berharap. Wa amitni, matikan saya kamautis syuhada. Bukan mati para pengesut, bukan mati para pengkhianat bangsa, bukan mati sebagai pengkhianat yang memberikan amanah kepadanya, bukan mati sebagai bangga dia menipu rakyat, membuat regulasi-regulasi yang menguntungkan dia saja, membuat regulasi-regulasi yang menguntungkan bangsa asing yang berbeda dengan sumpah-sumpah mereka. Jangan mati sebagai orang yang menghisap darah rakyat. Jangan mati sebagai orang yang bangga dengan mandi air, dengan air mata rakyat. Jangan bangga mati sebagai orang yang terus-menerus kehidupannya, setengah kehidupannya itu senyum-senyum dengan keringat rakyat. Khusus sekali itu Allahumma amitni, kata Rasul. Itu yang penting, itu yang kau minta. Kamu syuhada karena gratis dia itu dan tidak ada pemeriksaan. Semua yang lain dan periksa, termasuk hutangnya. Serupiah dengan hutang, itu masalah. Tapi bagi orang mati syahid, hutang-hutang free semuanya.
Gelondongan semuanya bebas. Ini disebut pahlawan. Dan Allah mengatakan dalam surat As-Saff ayat 4, Innallaha, sungguh-sungguh sekali Allah, yuhibbu alladzina, Allah mencintai orang-orang yang yuqatiluna, yang berperang, yuqatiluna fi sabilihi, di jalannya. Itu maknanya apa bahasa kita? Membeli mati. Yuqatiluna fi sabilihi, bahasa Aceh borong mati. Yang yakmida mati jahid. Innallaha yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, yang terus menerus. Dulu perang dengan Portugis, orang Aceh melawan Portugis. Raja-raja Aceh bergabung, dari kerajaan-kerajaan kecil menggabung menjadi besar melawan Portugis yang leluasa di Laut Malaka, Selat Malaka. Berkumpul melawan mereka. Kemudian berikutnya melawan Belanda, berikutnya melawan lagi penjajah lainnya, dan seterusnya. Oleh karena itu kaum muslimin, safa itu boleh baris, diterleknya baris, tapi boleh jadi terus menerus, tidak ada henti dari zaman ke zaman, situasi ke situasi, era ke era. Jadi perjuangan itu tidak boleh berhenti. Era penjajahan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, era rezim sekarang, dan seterusnya nanti. Ini Allah mengharapkan kita itu menyenangi sekali. Ka'annahum bunyanum marsus. Itu kelompok-kelompok, berarti bukan sendiri ini, rame-rame. Ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka itu seperti kokohnya, seperti gedung hebat. Bunyanum marsus, gedung yang sangat solid, kuat, saling mendukung. Kaum muslimin yang berbahagia, jelaslah pada tanggal 10 November 1945, kira-kira adalah sekitar 4 bulan setelah merdeka tahun 45 itu, diserang kembali Indonesia oleh sekutu, dan mereka gabungan pasukan dari sekutu Inggris, Prancis tidak disebut di situ. Sekutu itu gabungan dari banyak. Dan jelas saat itu Inggris dengan Belanda gabung, menyerbulah kota Surabaya. Ada pasukan dipimpin oleh Bung Tomo, diberi ultimatum, umat Islam harus meletakkan senjata, menyerah semuanya. Jadi dengan apa ada senjatanya mereka melawan. Disebutkan beribu-ribu, ada disebutkan puluhan ribu umat Islam dengan takbir Allahu Akbar terbunuh menjadi para syuhada. Itulah darah mereka itu yang dihadiahkan kepada bangsa ini, darah mereka yang membasahi bumi ini, hingga kemerdekaan masih berlanjut sampai sekarang. Dan nanti tahun 1959, kira-kira 10 tahun, hampir 10 tahun setelah kejadian itu, baru keluar dekret presiden tahun 1959 bahwa 10 November dinyatakan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Berikutnya kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita sekarang? Adakah menjiwai semangat mereka? Adakah mewariskan? Adakah melanjutkan? Adakah mengambil iktibar dari perjuangan-perjuangan umat Islam sebelum kita? Adanya di Kuching, di Tiro, adanya yang disebut dengan Cut Nyak Dien, Teguh Umar dan lain-lain. Mungkin kalau mereka itu pahlawan-pahlawan yang sudah berlalu, yang kita ini mengklaim diri cucu para pahlawan, para syuhada, mereka hadir sebentar saja di sini pada tempat mustahil mereka hadir, tapi mungkin hadir karena mereka tidak mati,
Mereka hidup. Jangan-jangan mereka menonton kita dan menimplak kita atau mengejek kita. Apa yang kurang cucu-cucuku di kalian hari ini? Apa yang kurang? Imankah kurang? Semangatnya kok loyo? Darah-darah para syuhada apa sudah beku dalam tubuh kalian? Kok tidak ada mirip-mirip para syuhada? Agamamu dihina, kok diam? Nabimu diolok-olok orang, kok senyum-senyum? Kok tidak ada reaksi? Kenapa masih mengkonsumsi itu produk-produk orang yang menghina nabimu? Apakah kamu tidak punya perasaan apa-apa dengan nabimu yang dihina beramai-ramai? Agamamu diciptakan Islamofobia, apakah tidak punya rasa kamu? Kok bisa diam? Kok bisa tidur kalian? Kok aman-aman saja? Apakah kalian ini sudah sampai satu ketika kata Nabi, umatku nanti pada saat aku dihina, pada saat Islam diporak-poranda, umat Islam diadu domba, dibuat polarisasi, diciptakan kelompok yang banyak diadu antara satu dengan lainnya. Diam. Apakah ini sudah sampai saatnya umatku ramai tapi tidak berdaya? Mereka ditimpa penyakit Wuhan, penyakit yang sangat parah daripada COVID. Penyakit Wuhan itu bahasa Arabnya wahnu, adalah penyakit hubbud dunia. Kamu sudah menikmati dunia ini dengan segala apa yang kamu harapkan, dengan fasilitas-fasilitasnya, ada internet di rumah, ada mobil, ada HP, kemana kamu pergi. Memang itu kamu hari ini, watakmu, karaktermu seperti itu. Agamamu dilecehkan, kau diam saja, tidak ada reaksi. Itu ditimplakan. Al-wahnu kata Rasul, hubbud dunia, cinta dunia berlebihan, wa karahiyatul maut, takut mati. Tidak ada yang berani mati, tidak ada yang berani menentang kebenaran. Takut tidak diundang lagi, takut tidak mendapat posisi lagi, takut jatuh. Padahal Allah sudah mengatakan intansurullaha. Ini itu huruf syarat. Intansurullaha, jika kamu menolong agama Allah, yang surkum, kata Allah, pasti kamu ditolong. Wa isabbit aqdamakum, akan kokoh kamu, hebat kamu, bukan jadi loyo kamu. Innallaha la yukhliful mi'ad, Tuhan tidak merubah janji, itu janji Allah. Jadi nenek moyang kita akan menimplak kita, para syuhada itu lagi menimplak kita, lagi mengejek kita. Dalam tubuh kalian apa tidak ada sikit pun darah-darah dari kami? Jadi apa kalian itu? DNA siapa dalam tubuh kalian? Apakah kalian makan dari riba-riba? Karena negara ini diatur dengan uang riba. Bunga riba per hari 1 triliun yang diberutangkan kepada kaum kapitalis dan sosialis Cina. Apakah dalam tubuh kamu itu sudah kenyang, sudah penuh dengan darah riba? Itu diciptakan di mana iman kalian, di mana keberanian kalian, di mana? Semua itu yang kami miliki dulu. Wahai cucu-cucu kami, wahai cucu-cucu para syuhada, wahai umat Islam, kamu bangga dengan hari pahlawan, ingat terus menerus hari pahlawan. Apa kamu melakukannya, melanjutkannya, mempertahankannya? Jangan-jangan negara ini lewat regulasi-regulasi yang diproduk oleh wakil-wakil kita di DPR itu sudah menjual negara, sudah menjual segalanya. Isi perut bumi ini yang dilimpahkan oleh Allah dari darah-darah para syuhada itu, dari tulang belulang nenek moyang kita dalam perut bumi, adalah gas, adalah minyak, adalah emas, adalah batu bara. Semuanya bukan cucuku yang menikmati. Semuanya untuk bangsa lain yang tidak berhak.
Maka seperti ini cucuku. Kaum muslimin yang berbahagia, janganlah kita kalau tidak dikatakan pahlawan menjadi pengkhianat. Siapa pengkhianat? Gampang. Tengok mereka waktu disumpah pakai Quran di atas kepala. Apa yang mereka ucapkan? Menjaga Pancasila, menjalankan Undang-Undang 45 yang menggantikan Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang 45 itu ada amandemen semuanya. Itu pengkhianat bangsa. Mereka berkhianat dari sumpah-sumpah mereka. Gaji besar mereka dapat, tunjangan bermacam-macam, fasilitas rumah pre, makan pre, tidur pre, isteri pre, semua pre, sopir pre, ajudan pre. Itu pengkhianat yang tidak menjalankan sumpahnya. Mereka terdeteksilah dalam satu tempat, di tempat yang mensahkan regulasi-regulasi untuk menggantikan Undang-Undang Dasar dan menggantikan Pancasila dengan yang lainnya, dengan Eka Sila. Belum itu, tapi itu sudah tinggal ketuk palu. Seperti yang lainnya, ketuk palu, salah pun berpuluh kali salah, tidak ada apa-apa. Bangsa kita ya begitu. Salah pun enggak terima saja. Ini bangsa diam jadi. Tidak ada sikit pun tetesan darah para syuhada. Yang batal pun, yang salah pun, yang diputuskan MK atau Mahkamah Agung salah, tidak sah, diam. Begitu kaum muslimin yang berbahagia, kita melihat siapa pengkhianat bangsa hari ini. Itulah dia yang tidak menjalankan sumpah jabatannya. Apakah dokter tidak menjalankan sumpah dokternya? Apakah prajurit tidak menjalankan sumpah prajuritnya? Apakah guru tidak menjalankan sumpah gurunya? Anggota dewan yang tidak sumpah dewannya? Pejabat lain semuanya sudah ada sumpah. Minimal mengikat diri kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan semua undang-undang lainnya. Yang menyimpang, itulah mereka pengkhianat bangsa, lawan daripada pahlawan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang pengkhianat kata Nabi itu adalah mereka itu kaum munafik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullah, jangan kamu mengkhianati Allah, mengkhianati agama Allah. Sejumlah orang terserah, mereka tidak paham dengan agamanya, gagal paham agama. Mereka itu menuding Islam kemarin-kemarin teroris, menuding Islam itu agama yang sebut radikal, melabelkan Islam dengan agama intoleran, menudingkan Islam sebagai agama anti Pancasila, menuding Islam sebagai anti NKRI. Itu kalau mereka umat Islam ini takhunullah, berkhianat kepada Allah. Karena agama Allah rahmatan lil alamin. Mereka mungkin kepentingan jabatan, kepentingan pangkat, kepentingan fulus, kepentingan proyek. Mereka melabel-label itu untuk membantai umat Islam. Jadi proyek raksasa pembantaian terhadap umat Islam. Yaitu mereka, wala takhunullah wa rasul. Jangan kamu mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum. Jangan juga kata Allah kamu mengkhianat amanah-amanah yang diberikan kepadamu. Wa antum ta'lamun. Kamu sadar, kamu harus tahu, harus mempelajarinya Islam dulu, jangan asal ngomong. Syukur kita kemarin, alhamdulillah tanpa diduga, Bapak Presiden kita dengan fasih sekali mengucapkan teroris tidak ada kaitan dengan agama apapun. Teroris tidak ada kaitan dengan agama Islam. Ini sangat membanggakan. Patut diapresiasi kepada Bapak Jokowi. Dan pada waktu yang sama beliau mengecam Presiden Macron, Presiden Prancis yang menuding Islam sebagai bermasalah.
sebagai yang negatif, sebagai sumber persoalan di dunia ini. Ini kaum muslimin bangga kita. Dengan demikian, pejabat-pejabat negara lainnya yang ngomong saja mereka ada pengkhianat-pengkhianat, yang diam juga sami mawon, tidak pernah mengatakan dalam ajaran Islam itu tidak ada istilah-istilah tersebut, dan itu adalah istilah impor dari Amerika, dari Barat. Setelah Perang Dingin berakhir, setelah Amerika Barat tidak ada lawan lagi, itulah istilah diciptakan. Kita yang latah demi jabatan, demi aman dan sebagainya, ucapkanlah itu. Ini kaum muslimin yang berbahagia, Allah mengatakan seperti itu. Jadi Allah mengatakan dalam hadis ayat yang lain, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kufar, kau perang dengan umatmu, ajak perang kafir yang kafir harbi, kafir yang merusak Islam, kafir yang berporak-porandakan umat Islam, kafir yang menuduh-nuduh umat Islam berbagai dalih dengan narasi-narasi yang menguntungkan mereka, merugikan umat Islam. Jahidul kufar, lawan mereka, perang mereka. Wal munafiqin, dan kaum munafik yang minum air kopi samamu, yang kamu juga diperhatikan senyum-senyum, satu grup WA dengan kamu, yang kamu pilih waktu pemilu, waktu caleg kemarin kau yang pilih mereka. Itu kalau Nabi hadir bersama kita, hai umat Islam, jangan diam. Jahidil kufar wal munafiqin waghlud, kalahkan mereka. Jangan biarkan, kalahkan mereka. Ini di ayat At-Taubah 73. Waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka pantas dan layak di neraka jahannam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita pikir aman. Sekarang ada istilah yang jarang disampaikan. Setelah saya lihat ayat, kita lihat ayat berkali-kali, rupanya ada dosa kolektif. Ini bermasalah. Dosa kolektif, misalnya dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, wa idza aradna, apabila kami menginginkan an nuhlikal qaryata, menghancurkan satu negeri, amarna mutrafina, kami perintahkan kaum-kaum elitnya, orang-orang kayanya, orang-orang hebatnya, amarna mutrafina fafasaku fiha, mereka melakukan sebaliknya, fasik. Orang beragama juga, orang ulama juga, pemimpin juga, pejabat juga, fafasaku fiha. Kata Allah apa? Fahaqqa alaihal qawlu, berhak, haqqa, pantas kepada mereka ini ucapan yang benar, hukuman yang benar, yang setimpal. Fadamarnaha, maka negeri itu akan kami hancurkan. Tadmira, itu yang lakukan kesalahan kaum elit. Ayat berikutnya, wa kam ahlakna, betapa banyak kami sudah binasakan, min qurunin, dari generasi-generasi sebelumnya, min ba'di Nuh, sebelum Nuh. Wa kafa bi rabbika, cukup bagi Allah, bidunubi ibadihi, dengan dosa-dosa kolektif. Ibadihi itu hambanya. Itu sebabnya Allah bisa menghabiskan satu kaum. Bi ibadihi khabiran basira, Tuhan tahu semuanya itu. Terakhirnya kaum muslimin yang berbahagia, kami bacakan ayat fa ahlaknahum, maka kami binasakan semuanya. Bidunubihim, dengan dosa kolektif. Apakah yang dilakukan oleh elit atau rakyat biasa? Wa ansya'na, kami bunuh mereka, kami bantai semua, kami tinggalkan semuanya, kami binasakan mereka. Wa ansya'na, kemudian seterusnya mereka setelah dihukum oleh Allah karena kelalaiannya, kelengahannya, kediam-diamannya, min ba'dihim, setelah mereka habis semuanya, qarnan akharin, generasi baru. Mudah-mudahan generasi baru kita, mudah-mudahan generasi baru kita ini jangan dimusnah dulu. Jangan kita yang akan dimusnah oleh Allah. Kalau kita tidak siap berhadapan dengan kondisi real yang amar ma'ruf nahi mungkar,
sebagaimana diperintahkan, siapa melihat kemungkaran, laksanakan dengan kekuatanmu, laksanakan dengan lisanmu, laksanakan yughayyir, robah dengan hatimu. Kalau diam juga berarti kita masuklah ke golongan yang akan dihabiskan Allah dan diganti dengan qarnan akharin, generasi yang baru. Al-An'am ayat ke-6. Kaum muslimin yang berbahagia, bicara masalah pahlawan, masalah kebenaran, masalah keadilan. Kata Nabi, afdalul jihadi, jihad yang paling dahsyat, jihad yang paling afdal, yang paling utama adalah qaulul haq. Ada juga yang menyatakan adalah qaulul adli, ucapan yang benar, inda sultanil ajir, pemimpin yang zalim, kondisi yang semberawut. Kaum muslimin, akhirnya kami sampaikan, bicara masalah pejuang, bicara masalah pahlawan adalah bicara kebenaran, adalah bicara keberanian, bicara siap dengan segala cara. Apa yang dimaksudkan? Kalau bicara perjuangan, bicara kebenaran, pahlawan dan seterusnya adalah di tangan kanan Al-Quran, di tangan kiri siap dengan kain kafan. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya untuk kita semua. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Mohon diperbanyak maaf bila tidak berkenan. Barakallahu li walakum walisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Innahu huwat tawwabur rahim.